Hancur lebur, bubar ambyar citra pariwisata Indonesia di mata turis-turis Malaysia nih positive people. Aduh, gara-gara 18 polisi gitu yang melakukan pemerasan di acara DWP yang kemarin ini terjadi ya positive people. Jadi sebelum video ini dibuat, gue ini ditelepon sama teman gue di Malaysia gitu kan. Dia nih rencananya bakal ke Indonesia, tadinya mau menghabiskan malam akhir tahun baru lah di Indonesia gitu, libur panjang Natal dan tahun baru Nataru di Indonesia, tapi akhirnya cancel gitu kan, masih karena imbas dari kemarin ini gitu ya. Dan mereka ini mengalihkan liburan mereka ke Vietnam, dan gue bilang apa, setuju, mending ke sana gitu ya, mending ke sana. Gue memahami sih gimana, pasti warga Malaysia ini masih pada takut gitu, takut datang ke Indonesia dan lain sebagainya ya, karena imbas tadi, karena kan gini, mereka datang ke Indonesia di momen malam pergantian tahun baru, pasti kan untuk mendatangi konser atau event-event dan lain sebagainya. Nah pasti mereka kalau ada kejadian-kejadian seperti itu lagi gimana gitu ya, mereka kan ya takut terus diperas misalnya kayak gitu, kayak harus spare uang yang lebih banyak dan lain sebagainya kan. Apalagi yang kita tahu bahwa di kejadian kemarin misalnya yang dinyatakan negatif malah sampai diperas gitu kan. Jadi kayak itu akhirnya merusak citra wisata kita di mata orang Malaysia gitu. Nah sebenarnya gini, sebenarnya media-media Malaysia itu tadinya itu juga sempat kalau teman gue cerita juga gitu kan, media-media Malaysia ini sempat mau menunggu gitu kan kedatangan Prabowo yang sempat batal ke Langkawi gitu kan. Mereka ini mau mendengarkan statement dari Presiden Indonesia bagaimana soal keamanan dari rakyat Malaysia jika datang ke Indonesia. Tapi kan sayang sekali pertanyaan itu nggak bisa tersampaikan karena Prabowo juga membatalkan rencana kunjungan ke Malaysia bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim kemarin itu ya, belum lama ini seperti itu. Tadinya mereka juga ingin menanyakan hal tersebut gitu kan ya, tapi ya nggak sempat ditanya juga karena kunjungannya nggak jadi. Dan jadi tadi akhirnya warga negara Malaysia kayak takut lah datang ke Indonesia ya. Gue memahami itu gini, karena ketika kita berada di luar negeri gitu, kita tuh pasti pengennya zero mistake, nggak akan berurusan dengan hukum atau apa ya di negara orang misalnya kayak gitu. Dan terus pastinya menjadikan polisi paling nggak menjadi pelindung gitu ya. Tapi ketika kejadian kemarin ya pastinya membuat semua orang pasti takut lah. Polisi di sana di Indonesia aja nggak bisa dipercaya karena sampai memeras wisatawan seperti itu. Jadinya kan kayak mereka akhirnya takut seperti itu positive people. Dan kita tahu bahwa promosi pariwisata di Indonesia di Malaysia itu gencar banget nih. Karena sebelumnya nih gue juga pernah lihat Videotron promosinya Jakarta di depan KLCC Tower, itu tuh ada Videotronnya Jakarta, promosinya wisatanya Jakarta. Terus waktu di kemarin terakhir gue ke Malaysia itu juga ada di stasiun KA Bandara tuh, di Videotronnya juga itu ada video display gitu, ada iklan wisata ke Jakarta juga nih kalau nggak salah gitu. Dan biasanya di libur Nataru seperti ini yang panjang gitu, biasanya emang banyak wisatawan dari Malaysia yang akan datang ke Jakarta maupun Bandung untuk menikmati liburan sekaligus pergantian tahun. Nah dengan kejadian ini tadi kan ada teman gua ini satu orang, dia menceritakan temannya itu ada 10 orang cancel gitu, lebih memilih ke Vietnam. Apakah ini juga berdampak yang lain juga nih, wisata tadi kan 10 orang, apakah yang lain juga banyak yang melakukan cancel seperti itu? Nah kita nggak tahu juga ya, angkanya kan, datanya kan belum ada. Nanti coba kita kalau ada data rilis apakah ada penurunan wisatawan Malaysia ke Indonesia pasca kejadian tersebut. Bahkan teman gue cerita kalau tiket dari Malaysia ke Indonesia ini kayak harganya nih lebih murah dibandingkan dari Malaysia ke Vietnam gitu. Padahal kan ini di momen-momen pergantian tahun gitu ya. Jadi kayak kok harganya bisa dimurahin gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini sangat disayangkan banget ya positive people di saat pemerintah sedang berupaya ngebangun citra pariwisata untuk mendatangkan pundi-pundi bagi negara gitu kan ya dari kunjungan wisatawan luar negeri, malah dirusak oleh 18 oknum polisi yang melakukan pemerasan seperti itu. Kabarnya masih diperiksa, bahkan DPR ini sempat meminta agar
mereka ini dipecat sampai hukuman berat ya, kalau gue lihat beritanya seperti itu. Positive people kalau nggak salah juga gue sempat baca mereka ini udah ditahan belum ya gitu, udah dijadiin tersangka atau belum. Nah itu gue tuh sempat sekilas baca sih sebenarnya udah gitu. Nah ini kayak aduh, kayak karena nilai titik rusak susu sebelangga gitu kan ya. Jadi kalau tadi temen gue memilih ke Vietnam, gue setuju sih, mending ke sana aja, nggak apa-apa. Vietnam memang lagi bagus, pemerintahannya juga lagi bagus, menteri keuangannya juga bagus, lagi mau nurunin pajak juga gitu kan ya. Oke, jadi dukung aja ke sana gitu. Jadi kalau gue nggak apa-apa sih ke sana gitu. Gue juga pengen sih ke Vietnam gitu, positive people. Nah ini gimana nih menurut positive people dengan ya rusaknya citra pariwisata Indonesia gitu ya, gara-gara ya oknum-oknum seperti itu. Penegak hukum yang seharusnya melindungi, mengayomi, justru malah merusaknya. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.